Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mosi perdebatan kita kali ini yaitu modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur, di mana mosi perdebatan kita kali ini dilatar belakangi atas fenomena modernisasi teknologi pertanian yang dilakukan oleh generasi muda. Tetapi hal ini dinilai menyebabkan petani tradisional menganggur. Oleh karena itu, saya selaku pembicara pertama yang bertindak selaku pihak pro yang akan mendukung mosi perdebatan kita kali ini dengan berdasar pada 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama, modernisasi teknologi pertanian mengurangi kesempatan kerja petani tradisional. Hal tersebut dikarenakan modernisasi pertanian berdampak buruk terhadap struktur sosial masyarakat yang juga berimplikasi pada nilai ekonomi masyarakat dan minimnya penggunaan tenaga petani tradisional. Contohnya saja pemakaian combine harvester, di mana alat panen padi ini yang mulai dari pemotongan hingga pada tahapan pengarungan dilakukan dalam satu alat panen. Padahal sebelumnya proses tersebut dilakukan oleh petani tradisional yang berstatus sebagai buruh tani. Penggunaan teknologi tersebut juga masif dilakukan pada sektor pertanian lain sehingga berdampak pada minimnya kesempatan kerja petani tradisional. Dewan Juri yang terhormat, Badan Pusat Statistik pada 9 Mei 2022 mencatat bahwa peluang pekerjaan terbanyak yaitu pada sektor pertanian. Namun, sejak adanya modernisasi pertanian justru telah mengurangi kesempatan kerja petani, khususnya petani tradisional. Jika dihubungkan dengan teori kesempatan kerja yang dikemukakan oleh Sumarsono, terdapat 3 poin justifikasi mengapa modernisasi teknologi pertanian menyebabkan petani tradisional menganggur, yaitu yang pertama, perkembangan modernisasi teknologi pertanian tidak diimbangi dengan kemampuan menyesuaikan diri oleh petani tradisional karena permasalahan kualitas pendidikan, pengetahuan, dan keahlian. Yang kedua, modernisasi teknologi pertanian hanya membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga, petani tradisional tidak mampu memenuhi kebutuhan modal besar untuk melakukan modernisasi teknologi pertanian. Ketiga permasalahan tersebut merupakan penyebab utama mengapa modernisasi teknologi pertanian sangat berpengaruh terhadap petani tradisional yang menganggur. Kedua, modernisasi teknologi pertanian bukanlah sebuah langkah yang tepat karena hal ini akan memarginalkan petani tradisional. Pasalnya, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh petani tradisional justru tergantikan oleh petani tradisional dalam jumlah yang sedikit. Dalam hal ini terjadi ketimpangan antara kesempatan kerja dengan jumlah kebutuhan lapangan pekerjaan petani tradisional. Hal tersebut mengakibatkan para petani tradisional semakin termarginalkan dan kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dewan Juri yang terhormat, McKinsey Global Institute meriset akan ada 375 juta tenaga kerja yang tergusur akibat pesatnya perkembangan teknologi dan tidak terkecuali dengan teknologi pada sektor pertanian. Misalnya saja yang terjadi di Desa Dukuh Dempek, Kabupaten Jember. Atas modernisasi pertanian yang dilakukan oleh generasi muda membuat petani tradisional semakin termarginalkan karena pemilik lahan lebih memilih menggunakan teknologi-teknologi pertanian yang membutuhkan tenaga manusia yang terbilang sedikit. Akibatnya, banyak petani tradisional yang kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh teknologi. Padahal, biaya pengeluaran antara penggunaan tenaga petani tradisional dengan teknologi pertanian tidaklah signifikan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan beberapa argumentasi yang telah saya uraikan, maka jelaslah terdapat kausalitas antara modernisasi teknologi pertanian dengan menganggurnya petani tradisional. Oleh karena itu, saya pun menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam mosi perdebatan kita kali ini. Solusi yang saya tawarkan yaitu mengoptimalkan penggunaan tenaga petani tradisional pada sektor pertanian untuk menjaga stabilitas kesempatan kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan.
Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, titik perdebatan pada mosi kita kali ini ialah modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur. Saya selaku pihak kontra akan membuktikan bahwa modernisasi teknologi pertanian tidak akan membuat petani tradisional menganggur, di mana penolakan saya terhadap mosi perdebatan kita kali ini didasari pada 3 argumentasi utama. Yang pertama, modernisasi teknologi pertanian akan mengoptimalkan kegiatan dalam sektor pertanian yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda berorientasi untuk memudahkan petani, termasuk pada petani tradisional, mulai pada saat penggarapan, penanaman, perawatan, dan pemanenan. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat permasalahan utama petani tradisional, yaitu kekeringan, di mana dengan adanya modernisasi teknologi pertanian, yakni weather modification technology, yang juga telah dipraktikkan oleh Thailand dan Tiongkok, telah terbukti mempermudah petani tradisional dalam melakukan kegiatan pertanian dan meningkatkan produksinya yang akan berimplikasi baik terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa terdapat 3 pilar kekuatan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Menurut Robert M. Solow, pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan oleh manusia, salah satunya melalui pemakaian teknologi modern. Oleh karena itu, modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda tidak dapat dijustifikasi sebagai penyebab petani tradisional menganggur, sebab modernisasi teknologi pertanian justru memberikan kemaslahatan terhadap petani tradisional dan negara. Yang kedua, modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda akan membantu petani tradisional dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya. Hal tersebut dikarenakan modernisasi pertanian selalu diikuti dengan panca usaha tani yang akan membantu petani tradisional untuk melakukan inovasi dengan tujuan peningkatan produktivitas. Sajagyo dan William L. Collier dalam bukunya yang berjudul Budidaya Padi di Jawa menyatakan bahwa pertanian yang menggunakan metode tradisional akan cenderung memiliki produktivitas pertanian yang terbilang rendah. Oleh karena itu, modernisasi teknologi pertanian hadir untuk membantu petani tradisional dalam meningkatkan produktivitasnya, sehingga tidak akan terjadi gelombang pengangguran dari petani tradisional karena modernisasi teknologi pertanian, tetapi justru akan membuka lapangan kerja baru karena kebutuhan terhadap sumber daya manusia pun meningkat. Yang ketiga, modernisasi teknologi pertanian akan meminimalisir petani tradisional menjadi pengangguran musiman. Dewan Juri yang terhormat, dalam ilmu ekonomi, salah satu jenis pengangguran ialah pengangguran musiman, di mana petani termasuk ke dalam jenis pengangguran tersebut karena adanya pergantian musim, yang artinya dalam periode tertentu, petani tradisional akan menganggur karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan krisis pada musim kemarau. Oleh karena itu, modernisasi teknologi pertanian dihadirkan untuk mempermudah petani dalam melakukan kegiatan pertanian, sehingga akan meminimalisir petani tradisional menganggur. Contohnya saja, pada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berkat adanya modernisasi teknologi pertanian dalam hal irigasi dan pompanisasi, petani tradisional dapat 3 kali panen dalam setahun, padahal sebelumnya hanya dapat 2 kali panen. Bahkan sebelum adanya modernisasi teknologi pertanian, petani tradisional setempat harus menganggur karena kekeringan. Oleh karena itu, adanya modernisasi teknologi pertanian justru akan meminimalisir petani tradisional menganggur. Dewan Juri yang terhormat, kami pun memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam mosi perdebatan kita kali ini. Adapun solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, pemerintah dan atau kelompok tani memberikan pembekalan kepada petani tradisional secara komprehensif mengenai modernisasi teknologi pertanian.
Yang kedua, generasi muda membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam mensosialisasikan, memberdayakan petani tradisional dalam upaya modernisasi teknologi pertanian. Akhir kata, modernisasi teknologi pertanian dengan petani tradisional tidak untuk dipertentangkan dalam hal kesempatan kerja, tetapi harus diharmonisasikan demi kemaslahatan bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saya Suci Ramdhani selaku reply speech yang akan mendudukan kesimpulan pada perdebatan kita kali ini. Setidaknya terdapat dua argumentasi utama yang dibangun oleh pihak pro dalam menjustifikasi bahwa modernisasi teknologi pertanian yang dilakukan oleh generasi muda berpengaruh terhadap menganggurnya petani tradisional, yaitu yang pertama, modernisasi teknologi pertanian mengurangi kesempatan kerja petani tradisional karena adanya berbagai permasalahan seperti pada aspek kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kebutuhan sumber daya manusia yang sedikit, serta modal yang besar yang sulit dipenuhi oleh petani tradisional. Dan yang kedua, modernisasi teknologi pertanian berdampak pada terjadinya marginalisasi petani tradisional karena pekerjaannya digantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pihak pro memberikan solusi, yakni mengoptimalkan penggunaan tenaga petani tradisional pada sektor pertanian untuk menjaga stabilitas kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan bagi petani tradisional. Sementara di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, pihak pro mendalilkan bahwa modernisasi teknologi pertanian yang dilakukan oleh generasi muda sama sekali tidak berpengaruh terhadap menganggurnya petani tradisional, di mana justifikasi pihak kontra berdasar pada tiga argumentasi utama, yaitu yang pertama, modernisasi teknologi pertanian justru akan memberikan dampak positif terhadap petani tradisional karena akan mengoptimalkan kegiatan dalam sektor pertanian yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional dan akan membuka lapangan kerja baru bagi petani tradisional. Yang kedua, modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda akan membantu petani tradisional dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya sehingga akan menambah penghasilan. Dan yang ketiga, modernisasi teknologi pertanian akan meminimalisir petani tradisional menjadi pengangguran musiman karena modernisasi pertanian mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan petani tradisional selama ini. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pihak kontra pun memberikan dua solusi untuk menyelesaikan permasalahan modernisasi teknologi pertanian bagi petani tradisional, yaitu yang pertama, pemerintah atau kelompok tani memberikan pembekalan kepada petani tradisional secara komprehensif mengenai modernisasi teknologi pertanian. Dan yang kedua, generasi muda membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam mensosialisasikan dan memberdayakan petani tradisional dalam upaya modernisasi teknologi pertanian. Dewan Juri yang terhormat, kami delegasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sekian dan terima kasih. Salam ekonomi.